Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Katakan sekali lagi, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolongan datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
katakan yang tak mungkin bagiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Jemaat katakan dengan sungguh-sungguh. Ya, amin. Inilah anak-anakku saat pagi hari itu. Yes, yes, ya, yes, yes, amin, amin, yes. Yes, yes, amin, amin, haleluya, haleluya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kugigu, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat. Amin, Yesus. Dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan. Sekali lagi katakan, amin. Yang tak mungkin bagiku, Tuhan Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Karena Engkaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepadamu saat pagi hari ini Bapa. Kami tahu Bapa kebaikan-Mu nyata atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Biarkanlah Kau senantiasa bersemayam di atas puji-pujian kami Bapa. Layakkan kami Bapa untuk menikmati hadirat-Mu saat pagi hari ini Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pagi ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu Bapa. Kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu Bapa. Supaya Bapa firman-Mu Bapa boleh melekat dalam hati dan pikiran kami. Jadikan pikiran kami, hati kami sebagai ladang yang subur Bapa, supaya firman-Mu boleh bertumbuh Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Bapa kebenaran firman-Mu pagi hari ini Bapa hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut berkat firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan buat kita semua. Sampai pagi hari ini kita boleh sehat, kuat, ada di dalam anugerah Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, kita sama-sama ambil Alkitab kita. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama melihat Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca atau belajar satu perikop di sana. Matius pasal yang ke-6. Kita membuka dan kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-25
sampai dengan ayatnya yang ke-34. Kita akan membaca satu perikop di sana, dan saya rindu untuk kita membaca ayat ini bergantian Bapak Ibu Saudara. Sudah menemukan, katakan amin. Ya, puji nama Tuhan, kita baca bergantian ayat ini. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, satu perikop di sana tentang hal kekhawatiran. Kita melihat dari ayat-ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita, saya memberikan judul jangan khawatir. Kalau terjemahan bahasa Jawanya apa? Ojo khawatir ya. Kira-kira begitu ya, ojo khawatir. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya menyoroti ayat yang ke-20. Ayat 20 di sana berkata, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Dan ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya, kita katakan kepada sebelah kiri kanan, Bapa di surga tahu kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, katakan sebelah kiri kananmu, Tuhan tahu kok. Ya, Bapa di surga tahu. Ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara, kalau dulu ada yang berkata bahwa ada yang namanya orang beriman, tapi ada yang orang imannya bisik-bisik, ya. Bisik-bisik di sebelah, bisik-bisik di tetangga. Oh, saya butuh beras, saya butuh minyak habis, ya. Itu namanya iman bisik-bisik, ya, bisik-bisik tetangga. Tapi kalau dimaksud dalam ayat ini, ya Tuhan tahu, dan kita berkata kepada Tuhan yang Maha Tahu itu segala keperluan dan kebutuhan kita. Ya, saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa melihat ya di dalam ayat ini, ya, khawatir di dalam perikop ini atau di dalam Alkitab seringkali memiliki dua makna. Yang pertama, perhatian atau kepedulian yang sungguh terhadap suatu hal, yaitu dalam 1 Korintus maupun kitab Filipi. Jadi ada yang khawatir yang dinamakan khawatir yang baik, ya. Artinya mengkhawatirkan saudara seiman yang tidak datang beribadah, mengkhawatirkan
hal-hal yang baik yang tidak dilakukan. Nah, itu khawatir yang baik. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah yang poin kedua, ya, yaitu pengertian khawatir yang berarti kecemasan akan kehidupan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan jangan khawatir. Ya, jadi khawatir yang negatif itu, khawatir yang membawa kita kepada hal-hal yang negatif, khawatir yang adalah bentuk kecemasan akan kehidupan kita. Nah, itulah yang Tuhan Yesus larang dengan katakan janganlah khawatir, ya, atau jangan kamu khawatir. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti takut, ya, gelisah atau cemas di dalamnya terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti, ya. Biasanya kita takut biasanya hal-hal yang kita takuti adalah hal-hal yang tidak pasti, ya. Ada tulisan artikel berkata bahwa ketakutan seseorang hampir sebanyak 80-90% tidak terjadi, ya. Jadi biasanya kita khawatir kepada hal-hal yang belum pasti, ya. Contoh aja di dalam Alkitab ketika ayahnya mati, ya, Yakub ini takut, ya, ketemu Esau. Waduh, saya bisa-bisa jadi apa nih kalau ketemu Esau, ya, karena Esau waktu pas ditipu oleh Yakub, ya, dia sudah memiliki dendam kesumat. Dia bilang, waduh, pas-pasan Ishaknya, papanya ini udah meninggal. Waduh, bakalan gimana kalau nanti ketemu Esau, ya. Tapi akhirnya Tuhan menolong, ya, sehingga mereka berdua saling berbaik-baikan, ya, bahkan seperti Teletubbies langsung berpelukan, ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk kekhawatiran atau ketakutan dan kecemasan yang dimiliki oleh tokoh Alkitab yang nyata-nyatanya tidak terjadi. Ya, di dalam kehidupan manusia ada seorang ahli yang mengelompokkan, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang sering dikenal dengan teori hierarki, ya. Jadi ada piramidal begitu, ya, jadi dari bawah ke atas. Ini tingkat-tingkat kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama, ya, kebutuhan psikologis, ya, atau kebutuhan fisiologis, ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Di situ kita kenal, ya, dari anak-anak SD dulu kita kenal bahwa ada istilahnya sandang, pangan, dan papan, ya. Jadi di kebutuhan fisiologis itu, lalu setelah itu kebutuhan akan safety needs, ya, kebutuhan akan rasa aman. Lalu yang ketiga social needs, ya, kebutuhan sosial. Ada orang yang pengen diperhatikan, ada orang yang pengen dicintai, nah itu social needs, ya. Lalu yang keempat, ya, tentang esteem needs, ya, ini kebutuhan akan penghargaan. Jadi, ya, ada kalanya seseorang ini pengen yang diperbuatnya atau dikerjakannya itu mendapat satu penilaian, penghargaan atau apresiasi. Nah, yang terakhir atau kebutuhan yang paling tinggi adalah self actualization, ya. Jadi aktualisasi diri, ya. Jadi bagaimana dia mengembangkan dirinya, ya, dia mengembangkan apa yang ada di dalam dirinya sehingga orang lain bisa mengakui, oh iya, ternyata Bapak A ini memang hebat. Kenapa? Karena dia bisa mengaktualisasikan dirinya, ya, misalkan sebagai insinyur, oh bisa menciptakan satu gedung yang mewah, satu gedung yang indah, ya, satu gedung yang bagus. Nah, itu namanya satu aktualisasi diri dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang dikatakan di dalam perikop ini menyangkut tentang kebutuhan manusia yang paling dasar atau fisiologis, ya. Kebutuhan fisiologis ini sandang, pangan, dan papan. Kenapa? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu khawatir, ya, tentang apa yang di ayat yang ke-31 tadi. Apa yang akan kami makan? Aduh, besok makan apa ya? Apa yang akan kami minum dan apa yang akan kami pakai, ya. Nah, itu bertukar-tukar tempat lah. Ada yang orang lebih bingung, dia nggak makan ketimbang dia nggak beli baju baru. Tapi ada yang sebaliknya, ya, dia mending nggak makan daripada nggak beli baju baru, ya. Tinggal diputar-putar aja di antara tiga itu, ya. Jadi kita melihat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menyangkut kebutuhan manusia yang paling mendasar, ya. Dikatakan bahwa kebutuhan fisiologis ini akan membuat manusia dengan caranya sendiri menekan kebutuhan-kebutuhan yang lain agar kebutuhan fisiologis ini terlebih dahulu bisa terpenuhi. Ya, buat apa kita ibaratnya
kita punya penjagaan di rumah gitu kan. Mungkin polisi, tentara segala macam jaga di rumah kita, tapi kita nggak bisa makan. Kira-kira kita akan bertahan hidup gak Bapak Ibu Saudara? Mau dijaga rumahnya, wah berapa pasukan ya, atau berapa bagian mabes apa segala macam dijaga rumahnya, tapi dirinya sendiri, kita sendiri yang di rumah itu nggak bisa makan. Kira-kira apa bisa bertahan hidup? Ya, pastikan kita akan berusaha sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan fisiologis itu. Nah, biasanya di saat manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia paling dasar, ya disitulah timbul kekhawatiran. Ya, jadi anak-anak, apakah pernah ada Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua ditanya sama anaknya, "Pak, besok makan apa?" Ada yang pernah di sini ditanya sama anaknya, Bapak Joko mungkin ditanya sama Rafa, "Pak, besok makan apa?" Pernah ditanya Mas Joko? Enggak ya? Sangat jarang terjadi ya. Karena apa? Ya karena Rafa mungkin tahu ya bahwa setiap hari pasti ada makanan di dalam tudung saji ya. Tapi ya kalau misalkan ya Tuhan izinkan dan lain sebagainya, ya kita ada dalam keadaan yang tidak baik dan Tuhan izinkan ya goyah dan lain sebagainya. Nah biasanya ya kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan seperti inilah yang membuat diri kita khawatir. Ya khususnya orang-orang tua ini pasti mengerti gimana saatnya ya, ada di mana saatnya ibu-ibu ketika mau masak nasi ya itu udah centong terakhir ya. Waduh, besok anak saya makan apa ya? Jadi ketika mau masak nasi ada kalanya mungkin pengalaman ibu-ibu ya saya kurang tahu ya. Cuma saya tahu waktu dulu mama saya pernah ada pengalaman seperti itu. Jadi dia masak nasi sambil nangis ya. Saya kaget, loh Ma kok tumben-tumbenan masak nasi sambil nangis ya. Maksudnya apa masak nasi itu harus sambil nangis biar cepat matang apa gimana gitu kan. Ternyata ya itu keadaan yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Keadaan di mana dia mau masak nasi dan itu adalah centong-centong terakhir ya. Jadi dia bingung ya gimana ya besok saya dan koko saya ini makan ya. Tapi ya Tuhan menyediakan dengan caranya yang ajaib. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara dengan keadaan-keadaan atau dalam keadaan-keadaan seperti itu kita bisa timbul kekhawatiran, kita bisa timbul kecemasan, kita bisa timbul kegundahan. Dan biasanya orang tua ini ya luar biasanya orang tua adalah dia bisa nggak makan yang penting anaknya makan. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya, nggak apa-apa dia nggak makan ya, asal anaknya makan. Ya, bahkan saya pernah menemukan teman saya begitu pulang sekolah dia langsung lari ke mamanya, "Ma, makan apa?" Ya, jadi mamanya itu masak Indomie ya satu wajan besar terus dimakan bareng-bareng ya. Ternyata kebesokan harinya saya main lagi ke rumahnya dan memang nggak ada lauk ya, hanya Indomie itu dimasak bareng-bareng dan makan setiap hari seperti itu. Tapi ya mamanya dengan sukacita dia bilang, "Ya wis kamu makan dulu aja." Anaknya dengan lahapnya makan ya, tahu-tahu habis ya. Tapi mamanya ini nggak menyesal, nggak bilang waduh kenapa dihabisin nah, mamanya pengen kan nggak ya. Itulah luar biasanya orang tua ya, dia bisa nggak makan asalkan anaknya makan ya. Tapi pada intinya Bapak Ibu Saudara, setiap dari kita bisa ada di dalam keadaan-keadaan seperti itu ya, ada dalam keadaan-keadaan yang khawatir, ada di dalam kecemasan. Tapi firman Tuhan datang kepada kita pada pagi hari ini, jangan kamu khawatir ya, jangan kamu khawatir. Jadi Tuhan Tuhan Yesus tidak berbicara akan kebutuhan-kebutuhan yang sangat tinggi. Oh, kamu jangan khawatir kalau nggak punya mobil, enggak ya. Tapi Tuhan Yesus mengerti apa yang paling dasar di dalam kebutuhan manusia dan itu dia katakan ya. Dia berkata bahwa bukankah tubuh ini lebih penting daripada pakaian ya? Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan? Jadi kita ya melihat Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi alasan pertama untuk kita tidak perlu khawatir. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena hidup kita berharga. Amin Bapak Ibu Saudara.
Ya, ada kalanya mungkin kita sendirian, ada kalanya mungkin kita merasa sendiri, kesepian dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah Yesaya 43 ayat yang keempat, ayat itu masih sama. Tertulisnya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi kita spesial di mata Tuhan. Bahkan ada seorang ahli yang berkata bahwa manusia ini adalah mahkota ciptaannya Tuhan. Ya, atau biasa disebut manusia ini masterpiece Tuhan, ya, masterpiece dari yang Tuhan kerjakan, yaitu kita, diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi satu alasan yang kuat, ya, menjadi alasan pertama dan utama bagi kita, ya, seperti tertulis di dalam ayat 25 sampai 26. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan karena kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting dari makanan, dan hidup itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kitab Matius tertulis, ya, bukankah seekor burung pipit itu dijual, satu ekor itu, ya, 2 ekor itu 1 duit. Tapi di dalam kitab yang lain dibilang, ya, 2 ekor itu 5 duit. Artinya burung saja, ya, memiliki satu harga yang tertera di dalam dirinya. Bukankah kita lebih penting? Di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa pandang burung-burung di langit, ya. Kita tentu nggak pernah lihat, ya, Bapak Ibu Saudara, burung-burung nabur benih gitu kan. Ada burung pipit misalkan ke rumah Bapak Hadi terus nabur benih. Wah, bagus deh kalau gitu, saya pelihara banyak, kata Pak Hadi, ya, supaya saya nggak usah repot-repot nabur benih. Tapi kan nggak pernah terjadi seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya kan. Burung-burung tidak pernah menabur, tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan pelihara, Tuhan memberi makan, ya, diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Apalagi kita, Bapak Ibu Saudara, yang setiap hari mengerjakan sesuatu, ya, mengerjakan sesuatu yang menjadi bentuk taburan kita. Tentu Tuhan akan memelihara dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, yang menjadi alasan untuk kita tidak khawatir adalah karena hidup kita berharga. Jadi kita punya pandangan, punya self esteem yang betul dulu, karena banyak orang di luar sana menyakiti dirinya atau mungkin menyiksa dirinya karena dia merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, ya. Makanya ada orang, biasanya anak-anak muda, putus cinta lalu dia nggak mau makan, ya, puasa, ya, bukan berdoa puasa, ya, tapi memang mogok makan, ya. Kalau doa puasa lebih bagus, ya, tapi kalau ini mogok makan, dipanggil, diketok-ketok sama papa mamanya, ayo makan, nggak lapar aku, ya kan. Jadi karena dan menyakiti diri, ada yang digores-gores, ya, ada yang kepalanya dipentok-pentokin di dinding, karena merasa dirinya tidak berharga hanya karena putus cinta, ya. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, kita semua baik kecil, ya, menengah, remaja, pemuda, dewasa maupun usia emas atau lansia pun kita semua berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan gak bilang, oh karena umurmu semakin hari semakin tua jadi hargamu semakin turun. Enggak, ya. Tuhan bilang tetap kita berharga. Ya, jadi bukan sama seperti orang-orang dunia atau kehidupan yang ada di dunia. Barang semakin lama dipergunakan akan harganya semakin turun. Tapi kalau manusia, ya, harganya tetap di mata Tuhan, sama-sama berharga. Dan yang kedua, kenapa kita tidak perlu khawatir? Karena kekhawatiran itu memiliki sifat yang destruktif, ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara lebih akrab dengan istilah sebaliknya, konstruktif, ya. Konstruktif atau biasa mengenal konstruksi bangunan dan lain sebagainya. Itu kan berbicara tentang sesuatu yang tadinya nggak ada lalu dibangun makin lama makin ke atas. Tapi destruktif ini kebalikannya, ya, makin lama makin dihancurkan ke bawah dan semakin roboh dan hancur berkeping-keping. Jadi kekhawatiran itu memiliki sifat yang destruktif, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ya, karena di sini saya mencatat ada 3 hal. Ya, kenapa dikatakan kekhawatiran ini bersifat destruktif? Karena yang pertama, karena
kekhawatiran itu justru hanya akan menambah persoalan hidup kita. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Matius 6 ayat 34 mengingatkan kita, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi kita ya jangankan mikir sehari ya, mikirnya udah jauh ke depan, sebulan di depan ya udah dipikirin. Gimana ini anak saya bentar lagi mau bayar uang sekolah ya. Jadi yang ada di depan itu kita pikirin hari ini ya. Tidak salah, tapi kalau membuat diri kita khawatir itu yang jadi masalah. Ya. Jadi kita memikirkan mempersiapkan hari depan itu sesuatu yang baik, karena kitab Yakobus mengatakan juga ya kamu punya rencana lalu bawa rencanamu kepada Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tapi kalau kita terlalu banyak memikirkan sehingga ya diri kita menjadi khawatir, ya itulah yang menjadi masalahnya Bapak Ibu Saudara. Kekhawatiran itu akan menambah persoalan. Ya, ayat 34 dalam kitab Matius pasal 6 ini berkata bahwa ya kamu jangan khawatir akan hari esok, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Dalam ya literal Alkitab dalam bahasa Yunani, ayat ini berkata bahwa biarlah ya hari esok mengurus kesusahannya sendiri. Jadi kita bukan tidak boleh merencanakan sesuatu di hari depan, tapi jangan sampai kita memiliki kekhawatiran yang segudang ya. Jadi bulan kayak sekarang bulan 9, nah kita sudah memikirkan bulan 10, 11, 12 ya. Makanya ibu-ibu udah mulai pusing. Waduh, anak saya 4, anak saya 5, sebentar lagi mau Natalan ya, beli baju baru, sepatu baru belum, tas baru belum, ya alat tulis baru belum. Nah, jadi akhirnya kepalanya pusing, setiap hari minum Panadol terus ya. Pusing sendiri akhirnya ya, karena dipikirin terus ya. Jadi kekhawatiran. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu Saudara, tidak apa-apa merencanakan sesuatu di depan. Tapi kalau itu justru menambah pikiran kita, menjadikan kita khawatir, ya maka kekhawatiran itu justru berhasil menghancurkan kita Bapak Ibu Saudara. Menghancurkan iman percaya kita, menghancurkan harapan kita di dalam Tuhan. Ya kita dibuat pusing, dibuat khawatir, dibuat cemas sehingga ya kita tidak bisa berbuah dalam Matius 13 ayat yang ke-22. Jadi menghimpit. Jadi seperti ya dikatakan di sana benih firman itu tidak bisa berbuah karena dihimpit dengan tipu daya kekayaan dan kekhawatiran. Jadi setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita baca, setiap firman yang kita renungkan tidak akan memiliki buahnya. Kenapa? Karena dihimpit dengan kekhawatiran itu tadi. Kita pengen bersyukur tapi waduh, mikirin ya bayaran anak sekolah, kita akhirnya tadinya mau bersyukur, tadinya sudah niat bersyukur karena mendengar firman bersyukur, wah saya mau melakukan bersyukur nih. Tapi begitu sampai di rumah, anak bilang, "Ma, ini lo dapat surat dari sekolah belum bayar SPP." Akhirnya yang tadinya mau berbuah tadi, mau melakukan firman Tuhan bersyukur, akhirnya jadi terhimpit dengan kekhawatiran. Waduh iya ya, gimana ya, ya wis lah nanti ya mami runding sama papamu gitu. Ya akhirnya khawatirnya ngajak-ngajak ya. Akhirnya bareng-bareng khawatirnya dan tidak bisa berbuah. Firman itu tidak bisa berbuah dan terjadi terus-menerus seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena sifat kekhawatiran itu selalu mendestruksi kita ya, mendestruksi hidup kita. Jadi hidup kita ya apa caranya yang tadinya kokoh, yang tadinya kuat, yang tadinya tegar jadi bisa runtuh perlahan demi perlahan. Itu sifat kekhawatiran. Dan yang ketiga ya, kekhawatiran itu ya tadi ya menghancurkan. Kenapa? Amsal 12 ayat yang ke-25 kita baca bersama. Amsal yang pasal ke-12 ayat yang ke-25. Amsal 12 ayat yang ke-25, ayat itu berkata bahwa kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Ya, ayat yang A. Pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-25A, kekhawatiran dalam hati membungkukan orang. Bahkan terjemahan yang lain berkata bahwa membuat dirinya atau hidupnya menjadi berat. Coba kalau kita pikirkan semua ya, sampai 2 tahun ke depan, sampai 3 tahun ke depan ya, hal-hal yang 3 tahun, 2 tahun ke depan atau 5 tahun, 10 tahun ke depan ya, karena ada cicilan mobil, ada cicilan motor, cicilan rumah dan lain sebagainya.
maka hidup kita perlahan-lahan akan hancur Bapak Ibu Saudara. Semakin lama semakin bungkuk. Karena kekhawatiran membungkukkan orang, itu kata firman Tuhan dan itu Alkitabiah. Semakin kita khawatir, ya, kita akan semakin bungkuk. Ya. Bahkan diajak ngomong kadang suka nggak nyambung. Iya, ada di mana tadi? Ngomong apa? Karena apa? Karena pikirannya udah melayang-layang Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang beribadah bersama hari ini, ya, di tempat ini tidak ada pikirannya yang melayang ke rumah. Waduh, cucian di rumah ya belum diangkat, ini udah mendung ya. Anak-anak udah pikirannya udah melayang. Habis ini papa ngajak makan kemana ya? Pikirannya udah melayang-layang. Ya, jangan ya, kembali ke tempat ini ya, supaya kita dapat berkat dan kekhawatiran kita Tuhan menjawab. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu untuk khawatir? Karena kekhawatiran itu membuat diri kita sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat yang ke-32 dalam pasal ini berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kata dicari dalam ayat ini memiliki pengertian yang dalam bahasa terjemahan aslinya memiliki pengertian dicari hingga mengeluarkan effort yang besar ya. Jadi untuk kekhawatiran, untuk hal-hal yang dikhawatirkan itu bangsa-bangsa di luar Tuhan yang tidak mengenal Allah yang mencarinya dengan begitu rupa. Jadi itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ketika kita memiliki kekhawatiran untuk hal-hal yang demikian, memiliki kecemasan untuk hal-hal yang demikian, tidak untuk hal-hal yang kekal, tidak untuk hal-hal yang bersifat kekekalan, makanya itu dikatakan oleh Tuhan memiliki kesamaan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi ada istilahnya workaholic ya, pekerja yang bekerja keras bagus ya, tapi workaholic ini kan sepertinya sudah over ya. Pokoknya segala macam atau segala menit dalam hidupnya dilakukan untuk mencari uang ya, bekerja terus ya. Tidak ada yang salah dengan bekerja terus, tapi yang menjadi salah kita lebih mengkhawatirkan hal itu ketimbang kita mengkhawatirkan hal-hal yang kekal. Misalkan ya, kita lebih pusing mencarikan makanan, pakaian, minuman, sepatu dan lain sebagainya buat anak kita, tapi kita nggak pusing kalau dia nggak ke gereja ya. Kita lebih pusing kalau anak kita dapat nilainya jelek ketimbang anak kita nggak punya akhlak ya. Maksudnya karena tidak menghidupi firman Tuhan. Kita tidak jauh lebih pusing ya atau kita jauh lebih pusing kalau anak kita nilainya jelek ketimbang karakternya yang tidak dibangun. Nah, itulah yang Tuhan katakan seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mencari hal-hal itu dengan ngoyo demikian rupa, tapi hal-hal yang kekal tidak demikian. Ya, makanya firman Tuhan datang kepada kita, tidak perlu khawatir, karena khawatir dengan hal-hal seperti itu akan menyamakan diri kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kekhawatiran dalam literal Yunani memiliki pengertian ditarik ke arah yang berlainan. Ya, kalau kita hubungkan dengan keadaan kita atau keberadaan kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang ada, yang sudah dipanggil keluar dari gelap kepada terang, kita ditarik ke arah yang berlainan. Artinya bahwa kita ditarik kembali kepada kegelapan. Ya, jadi kita yang sudah berpindah ikut Tuhan, kita mengiring Tuhan, ya, kita menjalankan hidup kekristenan kita, karena Kristen berasal dari kata Kristianos yang berjalan bersama, ya, beriringan dengan Tuhan. Kita ditarik ke arah yang berlainan atau ke arah yang berlawanan. Yaitulah arti sesungguhnya dari kekhawatiran menurut terjemahan asli Alkitab. Ditarik ke arah yang berlainan yang dapat kita simpulkan artinya bahwa kita meninggalkan pemeliharaan Allah. Daud berkata dalam Mazmurnya di pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia nggak bilang depositoku adalah gembalaku maka saya nggak kekurangan. Ya, hartaku di rumah yang banyak adalah gembalaku maka saya akan tenang. Enggak ya. Daud berkata Tuhan yang menjadi gembala maka takkan kekurangan.
Itulah prinsip kekristenan yang benar. Kalau Tuhan yang menjadi gembala, ya, gembala akan sedemikian rupa, ya, memperhatikan domba-domba peliharaannya tentunya. Gembala akan sibuk mencari rumput yang hijau kepada domba-dombanya. Ya, domba-dombanya tidak akan kekurangan kalau memiliki gembala yang baik, ya. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dia berkata bahwa di dalam Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Tuhan Yesus enggak sedang menciptakan hoaks, ya. Dia enggak bilang, nih loh aku gembala yang baik tapi nyatanya enggak baik. Enggak, ya. Dia enggak sedang tipu-tipu, ya, tapi dia mengaku dirinya akulah gembala yang baik. Jadi Tuhan yang memelihara, dan kekhawatiran itu berusaha menarik kita dari jalan pemeliharaan Tuhan. Dari tudung kasih karunia Allah, berusaha ditarik keluar, ya, makin lama perlahan-perlahan semakin meninggalkan pengiringan kita akan Tuhan. Udahlah, gak usah gereja-gerejaan wis. Ini aja kita makan susah. Katanya Tuhan menyediakan. Ya, akhirnya ditarik, ya, semakin lama kita semakin mundur. Ya wis lah, gak usah ke gereja wis. Karena apa? Kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul di dalam kehidupan kita yang menarik diri kita dari pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, dengan tujuan membawa ke arah yang berlawanan dengan iman, sehingga kekhawatiran merupakan pencuri sukacita yang besar. Jadi sukacita kita yang di dalam Tuhan hilang ketika kekhawatiran kita, ya, mulai menggerogoti iman kita. Yang tadinya bersukacita, ya, setiap pulang ibadah, setiap habis, ya, ibadah, habis persekutuan pasti ada sukacita, tapi, ya, ketika melihat, waduh, nyampe rumah, ya, meteran listrik udah bunyi, ya. Jadi sukacita yang besar, sukacita yang dari Tuhan itu tadi perlahan-lahan hilang, Bapak Ibu Saudara, karena meteran yang berbunyi itu, ya. Jadi kekhawatiran berusaha menarik diri kita keluar dari pemeliharaan Allah, sampai kita dibuat tidak percaya bahwa Tuhan itu menyediakan. Kita dibuat tidak yakin dan tidak beriman lagi bahwa Tuhan itu memelihara umatnya. Dan secara medis, ya, menurut laporan kedokteran mengatakan 80% potensi penyakit manusia adalah ketegangan, stres, kegelisahan, ya, ketakutan dan kekhawatiran pada pikiran, ya. Tentu Bapak Ibu Saudara yang lebih senior umurnya tentu mengetahui hal ini, ya. Di saat kita berbeban berat, kita banyak pikiran, pasti, ya, kemana-mana Bapak Ibu Saudara, aduh kepalaku pusing, suka migrain sebelah. Kadang apalagi tengkuknya udah mulai berat, kalau bangun mulai berat. Akhirnya lama-lama kakinya juga berat, ya. Karena apa? Karena mau keluar dari kamar pasti ketemu anak yang minta jajan. Ya, jadi kakinya ikut berat, Bapak Ibu Saudara. Waduh, aku kalau keluar kamar ini anakku minta jajan nih, gimana ya? Ya, jadi semuanya ikut berat, Bapak Ibu Saudara. 80% ya menurut laporan kedokteran bahwa potensi penyakit manusia karena, ya, dari kegelisahan, kecemasan, stres dan yang ada di dalam pikirannya. Jadi akhirnya seluruh tubuhnya jadi penyakitan, ya, jadi sakit semua. Lalu bagaimana, ya? Yang kita tunggu-tunggu adalah gimana cara kita mengatasinya, ya Bapak Ibu Saudara, betul? Kalau kekhawatiran itu sudah menginfeksi kita, ya, saya mengatakan istilah bahwa sudah menginfeksi kehidupan kita. Jadi sudah mulai mewabah dalam kehidupan kita kekhawatiran nih, ya, kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan yang ada di rumah kita mulai menginfeksi. Gimana cara mengobatinya, ya? Cara mengobatinya adalah di ayat yang ke-33, ya, menjadi ayat favorit kita bersama Bapak Ibu Saudara pasti. Sudah banyak yang tahu pasti ayat ini, ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca bersama 1 2 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, semuanya pasti katakan amin, ya. Karena semuanya itu akan ditambahkan, ya. Akan menjadi
kepunyaanku, ya. Makanya aku berkata amin, ya. Tapi kita lupa, ya, bahwa apa sih cara penanganannya, ya, di saat kekhawatiran itu sudah menginfeksi kehidupan kita. Penanganannya adalah di bagian awal ayat ini, bukan di bagian akhir. Bukan semuanya itu ditambahkan lantas kekhawatiran kita hilang, ya, bisa lenyap, bukan. Tapi yang jadi penanganannya adalah yang ada di ayat-ayat, ya, di bunyi ayat ini bagian-bagian awal. Tetapi carilah dahulu, ya. Jadi yang tadi yang dikatakan di dalam ayat yang 332 yang Yesus katakan bahwa semuanya ini dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kita ganti, ya, di ayat yang ke-33 ini kita ganti. Ya, kita bukan mencari apa yang dicari orang-orang yang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kata carilah ini memiliki pengertian yang sama di ayat yang ke-32 tadi. Hanya kita mengarahkan proyeksinya, ya, pandangan kita, sudut pandang kita, ya, ke arah yang tepat. Kalau tadi sudut pandangnya mulai melenceng karena terus ditarik sama kekhawatiran, kita kembalikan lagi ke jalur yang benar. Kita masuk ke dalam track yang benar, ya. Jadi yang tadinya wrong way udah kemana-mana, ya, udah kebalik-balik gitu kan. Tapi jalan terus dan kita nggak merasa bahwa itu salah arah, ya. Padahal kalau zaman dulu saya suka main PlayStation, kalau salah arah pasti terus keluar, ya. Ada announcementnya pasti terus keluar. Wrong way, wrong way, wrong way. Tapi kita tetap pede terus, ya. Jalankan kendaraan kehidupan kita terus jalan terus. Padahal udah ada alarmnya di dalam hati kita, yaitu Roh Kudus. Kamu ini wrong way, udah wrong way, ya. Dan announcement itu nggak akan berhenti, pasti terus akan keluar. Wrong way, ya. Dan itu yang firman Tuhan katakan, kata cari itu kita kembalikan kepada sudut yang benar, ke sudut pandang yang benar, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya, kerajaan Allah memiliki pengertian menempatkan, ya, sungguh-sungguh kepemimpinan dan kuasa atau otoritas Allah dinyatakan melalui kehidupan kita. Yang namanya kerajaan pasti ada rajanya, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau dulu kita belajar sejarah ada kerajaan-kerajaan, ya, kerajaan Majapahit. Terus kita balik-balik buku, ya kan. Bu, Pak, kok nggak ada rajanya? Namanya kerajaan tapi nggak ada rajanya. Lah gimana? Ya kan pasti ada rajanya. Ya, sama seperti kerajaan Allah. Pasti ada rajanya, pasti ada otoritasnya, pasti ada pimpinannya dan kuasanya dari mana. Ya, itulah yang dimaksud kita mencari kerajaan Allah. Artinya kita menempatkan dengan kesungguhan, ya, kepemimpinan, kuasa dan otoritas Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Jadi kalau tadi, ya, Tuhan, waduh, ada di mana nggak tahu, ya. Sama seperti Alkitab kita aja Bapak Ibu Saudara, ya. Kita yang jujur-jujur aja. Kita kadang kalau mau ke gereja suka bingung nyari Alkitab. Waduh, Alkitab saya mana ya? Waduh, kalau udah mau hari Minggu tapi nggak ada, ya Bapak Ibu Saudara, ya. Semuanya pakai HP soalnya, ya. Ya, jadi kadang suka bingung, aduh Alkitab saya di mana ya? Waduh, saya tumpuk di mana ya? Ya, itu kita kembalikan, ya, menempatkan dengan sungguh-sungguh kepemimpinan Allah atas hidup kita sehingga bisa dinyatakan. Dalam Roma 14 ayat yang ke-17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi sejalan Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam perikop ini yang kita baca sebagai ayat awal kita tadi, ya, satu perikop kan berkata tentang makanan, minuman dan pakaian. Dijawab oleh ayat yang lain, Roma 14 ayat 17 ini menjelaskan, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan saat kita percaya Tuhan kita udah jadi manusia super Bapak Ibu Saudara, gak perlu makan, gak perlu minum, bukan. Tapi maksudnya kita bisa menempatkan, ya, kerajaan Allah itu tidak di dalam hal makan dan minum. Karena apa? Bangsa Israel, ya, semuanya dimurkai Tuhan sampai mati, tidak masuk Mesir karena mereka bersungut-sungut perkara makanan.
Tuhan Musa, aku kepengen makan daging. Ya akhirnya dia mati, ya. Tidak sampai ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, kepada janji Tuhan. Enggak sampai ke sana. Karena apa? Ya karena itu, ya, makanan dan minuman itu menghalangi mereka, ya, menarik mereka keluar, sehingga mereka mengatakan, ya, setiap kali mereka kehausan, aduh Musa nggak ada minum, gimana ini, ya kamu buat kami mati. Udah dikasih minum, jalan lagi, aduh Musa aku pengen daging, kamu membuat kami mati, nggak makan daging, ya. Selalu sing diomongi mati terus, ya, tanpa ada pemeliharaan Allah. Ya, jadi orang-orang yang seperti itu, ya, sudah digerogoti dengan kekhawatiran. Tapi kita mengerti, ya, ketika kita mencari, jadi bukan mencari yang di ayat yang ke-32 tadi, tapi mencari apa yang dikatakan di ayat yang ke-33 ini, kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi mengembalikan posisi yang kerajaan Allah ini ke dalam posisi yang tepat. Sama seperti di kitab Samuel, ya, di saat peti perjanjian itu, ya, di saat tabut perjanjian itu ditempatkan di kuil Dagon, ya. Dagon itu kan nama dewa Bapak Ibu Saudara. Dagon itu akhirnya terpecah belah, ya, mental. Kenapa? Karena ditempatkan tidak pada tempatnya. Jadi tabut Tuhan, tabut perjanjian itu ditempatkan di kuil Dagon, ya. Tidak mendatangkan berkat apa-apa buat bangsa Filistin Bapak Ibu Saudara. Yang ada dewa-dewanya pada pecah. Karena apa? Tabut perjanjian itu ditempatkan tidak pada tempatnya. Tapi ketika tabut itu, ya, Daud akhirnya menyadari, ayo kita angkut kembali ke tempatnya. Ditempatkan pada tempat yang benar, ya, yaitu di Yerusalem, dibawa kembali kepada tempatnya yang benar, ya. Yerusalem selalu berbicara tentang persekutuan. Ya, kembali ke tempat yang benar, maka Israel kembali menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Jadi kalau kerajaan Allah kita tempatkan pada posisi yang tepat, posisi yang benar, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak sama seperti orang-orang percaya yang ada di Laodikia, Bapak Ibu Saudara, di dalam Wahyu pasal 3. Ya, dia menempatkan Yesus perlahan-lahan di luar dari rumahnya, ya, di luar dari rumah tangganya. Akhirnya keluar, sehingga dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20 berkata bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jadi Tuhan Yesus sekarang ada di luar, ya. Makanya dia perlu ketok. Kalau Tuhan Yesus di dalam kan ngapain dia ketok? Ngapain dia ketok pintu keluar, ya kan? Dia akhirnya mengetok, ya. Aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Artinya sekarang Tuhan Yesus ada di luar hidupnya. Kalau bisa, Yesus menyingkir aja jauh-jauh, ya. Karena apa? Karena merasa terus di dalam kekhawatiran. Tuhan Yesus nggak tolong saya, ya udah, nggak usah lah gereja-gerejaan, nggak usah firman-firmanan, khotbah-khotbah nggak usah, ya. Bahasa-bahasa Alkitab nggak usah, ya. Jadi Yesus itu disingkirkan sehingga Tuhan itu berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Apakah, ya, Tuhan Yesus hari-hari ini ada di dalam rumah kita? Ada di dalam rumah tangga kita, ada di dalam kehidupan di mana kita bekerja, di mana kita berusaha. Apakah Tuhan Yesus ada di sana? Atau Tuhan Yesus harus mengetok dulu supaya pintunya itu dibukakan? Karena apa? Karena kita sudah ditarik terlalu jauh di dalam kekhawatiran, sehingga kita tidak lagi mengalami pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, ya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah memiliki pengertian mengenakan, ya, kita mengenakan kebenaran Kristus. Artinya kita berpikir, berkata, bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan karakter Allah. Saya waktu itu pernah diajak ngomong sama anak muda, ya, dia cukup kritis, tapi dia saya di Jakarta, ya, dia cukup kritis dan dia dari agama yang lain. Dia bertanya kepada saya, kok saya mau ke gereja, tapi kalau kok bisa jawab pertanyaan saya, katanya. Apa kamu punya pertanyaan apa? Kenapa ada orang yang dilahirkan buta? Kenapa orang ada yang dilahirkan lumpuh? Berarti Tuhan kan gak adil loh. Dia bilang, kenapa ada yang dilahirkan seperti itu?
Lantas apa tujuan Tuhan menciptakan manusia atau mengizinkan manusia itu lahir? Kalau dia harus dalam keadaan yang penuh keterbatasan seperti itu. Terus saya bilang, buta, lumpuh, tuli atau segala macam kan menurut pandangan kita kan. Kita kan yang bilang dia buta, betul? Kita yang bilang juga dia tuli, lumpuh dan lain sebagainya. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi kan di mata Tuhan tetap berharga. Di mata Tuhan kan nilainya nggak berkurang. Cuma kan manusia yang bilang dia buta, manusia yang bilang dia tuli, manusia yang bilang dia lumpuh. Tapi di mata Tuhan dia sama berharganya dengan kamu, saya bilang. Sama berharganya. Ya, jadi yang bikin orang itu nggak berharga adalah manusia yang lain itu sendiri. Yang berkata, oh kamu buta. Ya makanya ada ya cerita-cerita zaman dulu pengamen ya keliling-keliling pengamen buta nyanyi lagu Burung Nuri ya. Burung Nuri hinggap ya di jendela katanya ya kan. Terbang tinggi di langit katanya. Ditanya pengamen itu, kenapa kok terus nyanyi ada imbuhan belakangnya katanya? Lah iya, saya kan nggak pernah lihat burung nuri kayak apa. Terbang tinggi ya nggak, saya juga nggak tahu terbangnya semana. Langitnya biru, langitnya indah juga nggak tahu kayak gimana. Ya, jadi yang membuat diri kita tidak bernilai itu adalah manusia atau diri kita itu sendiri. Jadi yang bilang orang itu buta, yang bilang orang itu tuli kan adalah kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudara. Betul? Di mata Tuhan sama berharga. Berharganya sama. Dan Tuhan punya tujuan juga atas hidup orang itu. Jadi seringkali yang membuat diri kita lemah, diri kita menjadi tidak berdaya karena kebanyakan dengar omongan orang ya. Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, artinya kita terus ya menempatkan kembali kerajaan Allah atas hidup kita. Tadi arti kerajaan Allah, ya mencari kerajaan Allah, lalu mencari kebenarannya adalah kita memakai ya mengenakan kebenaran Kristus yang sudah Tuhan sediakan. Jadi 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus sekarang adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah expired ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tinggal pertanyaannya adalah kita mau kenakan atau enggak ya. Kita mau kenakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita atau enggak. Ya kita mau membuat diri kita berpikir, berkata, bertindak, bertingkah laku dengan sadar sesuai dengan karakter Allah atau tidak. Indikatornya apa? Ya firman Tuhan. Karena Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita berjalan di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran, Mazmur 119 ayat 105 akan menjadi milik bagian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan, kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, selama ku hidup bagimu. Makasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Mari katakan, kalau ku hidup
Engkau kebenaran. Yesus Kau, kita mau akui Dia sebagai kebenaran yang menyelamatkan. Bersyukur Tuhan Terima pagi hari kasih ini. Tuhan. Kalau kami kembali boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah sungguh-sungguh kami mau mengasihi Engkau, karena Engkau sudah mengasihi kami lebih dahulu Tuhan. Engkau sudah menjadi korban untuk keselamatan jiwa kami. Amin Tuhan. Dan lebih Tuhan, ajarlah kami sidang jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk taat akan firman-Mu Ya. Tuhan. Sehingga firman-Mu yang hidup, yang berkuasa akan menghidupkan iman kami. Dan kami boleh menerima kegenapan janji firman-Mu. Ya. Bahwa kami semua yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami, dan pekerjaan kami. Amin Tuhan, Tuhan. ampuni kalau di antara kami Tuhan, hidup kami di luar daripada firman-Mu, sehingga Tolong, kami tidak menerima kegenapan janji firman-Mu. Hidup kami dalam kegelisahan, hidup kami dalam kekhawatiran, hidup kami dalam kekurangan Tuhan. Tetapi lewat firman pada pagi hari ini, Amin. Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu, sehingga kami semua boleh menerima janji firman-Mu. Ya. Diberkati kami semua, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami semua diberkati dan ditolong Terima kami. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami semua yang sudah hadir pada malam pagi hari ini. Dan ampuni kalau di antara kami, hati kami penuh dengan kekhawatiran. Tetapi lewat firman-Mu, Engkau mau angkat kekhawatiran kami dan Engkau mau ganti hati kami dengan damai, sejahtera, Ya. sukacita.
dan akan menerima kegenapan janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Tuhan. Engkau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.